Shalom, Bapak Ibu Saudara adik-adik yang kekasih. Sebagaimana biasa sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan ini. Kami mau belajar firman-Mu, berkati kami semuanya. Berkati hamba-Mu, beri kekuatan, beri pewahyuan, beri pengurapan, dan juga berkati semua pendengar. Tuhan urapi, Roh Kudus cerahkan firman ini, sehingga apa yang kami dengar, kami pelajari, dapat kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di manakah imanmu? Itulah yang akan menjadi topik bahasan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dalam hidup kita ini, kita seringkali menghadapi badai kehidupan yang melanda saking kuat. Begitu kuat maksud saya. Saking kuatnya badai tersebut sehingga membuat kita seolah-olah kehilangan iman, kehilangan ketenangan. Iman kita, ketenangan kita diguncang olehnya. Badai itu bisa dalam bentuk masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sekolah, studi, masalah pergaulan, masalah hubungan orang tua dan anak, anak dengan orang tua, masalah hubungan dengan menantu, ipar, masalah hubungan dengan besan, masalah hubungan dengan masa depan, dan juga masalah perasaan sepi dan sebagainya. Semua hal itu saya katakan tadi ketika datang melanda hidup kita tuh bagaikan perahu yang terombang-ambingkan di tengah badai, nggak tahu kemana arah selanjutnya, seolah-olah menyerah aja di tengah badai itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat situasi yang seperti itu datang melanda hidup kita, maka seharusnya kita menoleh kepada apa yang Alkitab katakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 25. Lukas 8 ayat 25 itu merupakan sebuah kutipan peristiwa ketika Tuhan Yesus menenangkan badai saat mereka sedang berada di tengah danau, dan murid-muridnya ketakutan menghadapi situasi itu, sementara Tuhan Yesus sendiri sedang tertidur. Padahal notabene murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sebagian besar adalah nelayan profesional. Mereka sudah tahu situasi dan kondisi danau itu karena mereka sebelum jadi pengikut Kristus, pengikut Yesus, mereka dulu adalah nelayan yang tiap hari kerjanya di situ. Tapi ketika malam itu, saudara, badai yang datang itu sangat dahsyat sekali. Mereka sudah mencoba untuk mengatasinya dengan segala kemampuan dan pengalaman mereka. Akhirnya mereka menyerah juga, dan kemudian mereka datang membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, guru, kita binasa." Nah, inilah momen yang terjadi, saudara, dalam cerita itu. Jadi pada saat ini kita mau belajar bagaimana iman kita bisa kokoh, bisa teguh ketika badai datang melanda hidup kita. Siapapun kita, mau orang tua, mau anak-anak, mau pelajar. Maksudnya saya anak-anak di sini adalah adik-adik para pelajar. Siapapun kita, ketika badai itu datang dalam hidup kita, bagaimana iman kita bisa kuat, bisa teguh, sehingga kita bisa berpegang atau kita bisa kokoh berdiri di atas atau di tengah-tengah badai tersebut. Oke, mari kita akan lihat, kita akan coba kupas sekilas Lukas pasal 8 ayat 25. Dikatakan demikian, "Lalu katanya kepada mereka, 'Di manakah kepercayaanmu?' Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, 'Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?'" Oke, sebelum saya jelaskan ayat ini, saya mau menceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak Tuhan atau boleh dikatakan jemaat gereja, dia datang kepada pendetanya. Setelah bertemu dengan pendetanya,
Jemaat ini kemudian mengeluhkan kehidupannya. Dia berkata begini, "Pak, saya udah lama jadi orang Kristen dan saya percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa hidup saya tambah hari tambah susah? Penderitaan, masalah yang saya alami seolah-olah nggak pernah hilang dari kehidupan saya. Belum selesai masalah satu, datang masalah berikutnya. Belum juga beres masalah berikutnya, masuk masalah yang lain lagi. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup saya sehari-hari jauh dari kata cukup, Pak. Dan gereja yang saya lihat selama ini, Pak," kata dia, ya hampir semualah kebanyakan hamba-hamba Tuhan, kalau mereka berkhotbah di gereja, mereka selalu berkata, kalau percaya Yesus, percaya Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Tapi Pak, mana buktinya? Kenyataannya saya sendiri ngalami, hidup saya tambah hari tambah susah. Kecukupan soal keperluan hidup, kebutuhan hidup, jauh dari kata cukup, Pak. Bahkan saya harus ngutang sana, ngutang sini, dan sebagainya. Singkat cerita, jemaat ini sebenarnya ingin mengutarakan kekecewaannya terhadap Tuhan kepada sang pendeta. Akhirnya pembicaraan itu berakhir dengan peneguhan dan konseling dari pendeta tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik guys dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, sebenarnya orang-orang Kristen tipe jemaat yang saya ceritakan tadi, orang Kristen tipe seperti itu sebenarnya banyak kita temui di sekeliling kita. Mereka berpikir bahwa kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah, dan menyatakan percayanya dengan berkata, "Tuhan, aku sungguh-sungguh percaya kepadamu." Kalau mereka sudah berkata begitu, maka seolah-olah mau tidak mau Tuhan dalam tanda kutip berkewajiban untuk mendengar doa mereka, menjawab doa mereka, dan memenuhkan kebutuhan hidup mereka. Wis, hebat ya saudara. Ini orang Kristen banyak nih kayak gini. Jadi kalau mereka sudah berkata, "Tuhan, aku percaya kepadamu, aku sungguh-sungguh percaya Tuhan," itu seolah-olah menjadi kata kunci. Yang mau gak mau, Tuhan harus mau untuk menjawab, memenuhi kebutuhan mereka menurut selera dan versi mereka. Jujur loh, banyak orang Kristen kayak begini kan, ngaku percaya, apalagi kalau sudah mengatakan Tuhan aku percaya, seolah-olah itu sudah merupakan kata kesimpulan, di mana Tuhan harus terikat untuk memenuhi dan sesegera mungkin memenuhi, menjawab doa kebutuhan mereka menurut versi dan keinginan mereka. Inilah pemahaman yang salah, saudara. Ini keliru, sangat keliru. Kalau kita lihat Injil Lukas pasal 8 ayat 25 tadi, seperti yang saya sudah sampaikan di pendahuluan cerita singkatnya, pada waktu itu murid-murid dalam keadaan kacau, takut, cemas, mereka akan mati. Dan waktu mereka menghampiri Tuhan dan membangunkan Tuhan bahwa mereka akan binasa oleh karena badai yang sedang menggoncang perahu mereka dengan sangat kuat, Yesus bangun dan meredakan badai itu, dan Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah imanmu?" Mereka sampai bengong, saudara. Mereka saling bercakap-cakap satu dengan, ini siapa sih? Guru kita ini siapa sih sebenarnya? Kok angin, air, badai takluk pada perintahnya? Siapakah dia? Loh, padahal kan mereka udah ngikut dia. Murid-murid udah mengikut Tuhan sudah sekian lama,
setiap hari bersama dengan Yesus, dan mereka sudah setiap hari pula menyaksikan mujizat-mujizat yang lain. Tapi kenapa pada waktu itu mereka juga benar-benar seakan-akan baru percaya siapa orang ini, siapa Yesus ini, siapa guru kami ini sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus berkata, di manakah imanmu, atau di manakah kepercayaanmu, di manakah kepercayaanmu, di manakah imanmu, maka sebenarnya ini juga merupakan sebuah pertanyaan Tuhan buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara, buat adik-adik, buat saya. Di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan itu artinya kita harus percaya kepadanya dengan tanpa syarat. Percaya tanpa syarat itu artinya begini, percaya walaupun dalam keadaan atau situasi yang bagaimanapun sedang terjadi. Jadi tetap percaya, tetap teguh percaya dalam situasi dan keadaan apapun. Dengan arti begini, walaupun mungkin kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan, tanda-tanda kehadiran Tuhan secara nyata, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan secara fisik, bahkan mungkin kita merasa kita diabaikan, kita dibiarkan terseok-seok dalam kehidupan ini sampai benar-benar kita hopeless, putus harapan. Tidak ada lagi yang benar-benar menjadi sandaran dan pegangan kita. Bahkan kita mungkin berasa bahwa kita ini udah diabaikan Tuhan. Intinya gini, dalam situasi terburuk yang kita alami, masalah yang paling berat yang kita alami, dan kita merasa seolah-olah sudah tidak ada lagi pertolongan Tuhan, dalam situasi itu kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Gak mudah ya saudara, tapi itulah yang harus kita lakukan kalau memang kita percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada murid-murid, di manakah kepercayaanmu, di manakah imanmu, sebenarnya Tuhan mau berkata, situasi apapun, kondisi apapun yang kamu alami, bahkan sekalipun nyawamu di ujung tanduk, tetaplah percaya kepada Aku. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan itu bukan berarti kita percaya kepada kasih, kuasa, dan pertolongannya semata. Percaya kepada Tuhan berarti kita juga mempercayai apa yang akan Dia lakukan dalam hidup kita, atau mempercayai kehendaknya yang harus kita lakukan. Jadi saya ulangi, percaya kepada Tuhan bukan hanya kita percaya pada kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan, tapi kita juga harus percaya tentang atau bagaimana kita harus melakukan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, mempercayai apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Mempercayai apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hal ini? Alkitab berkata, kita harus menyerahkan hidup kita. Karena makna dari kata percaya itu sendiri adalah menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Itu makna dari kata percaya. Menyerahkan diri kepada objek yang kita percayai. Nah, ketika seorang mempercayai Tuhan, atau ketika kita mempercayai Tuhan, maka orang tersebut atau kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan dari diri kita? Mulai dari tubuh kita, kemudian pemikiran kita, cita-cita kita, angan-angan kita, perasaan kita, keinginan kita, pokoknya semua yang berhubungan dengan kita, baik secara jiwa, roh, jiwa, dan tubuh, semua kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena sekali lagi, makna kata percaya adalah menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Itu makna kata percaya. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, berarti kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, karena kita udah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita harus
melakukan kehendak Tuhan tersebut. Itu konteks percaya yang benar. Jadi bukan hanya percaya kuasanya, percaya mujizatnya, percaya kesembuhannya. Itu terlalu sempit pemahaman seperti itu. Banyak orang hanya percaya pada waktu ketika mereka diberkati, mereka berkata, "Oh, puji Tuhan, ini adalah berkat Tuhan. Aku percaya ini adalah berkat Tuhan." Ketika mereka disembuhkan, mereka berkata, "Puji Tuhan, haleluya. Tuhan sudah menyembuhkan saya, Tuhan sudah mengadakan mujizat dalam hidup saya. Tuhan angkat penyakitku, Tuhan angkat bebanku, Tuhan angkat masalahku," dan sebagainya. Hanya sebatas itu. Tapi konteks percaya yang benar adalah kita juga percaya terhadap kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Itu baru benar. Itu konteks percaya yang benar. Jadi sekali lagi, orang yang percaya kepada Allah atau Tuhan, maka dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau orang itu tidak menyerahkan hidupnya atau menyerahkan segala sesuatu dalam hidupnya kepada Tuhan, maka sebenarnya dia sedang mencurigai Tuhan. Dia nggak percaya kepada Tuhan, tapi dia sedang mencurigai Tuhan. Dia curiga, jangan-jangan Tuhan ini nanti ngambil kesenangannya dia. Nah kan banyak orang Kristen kayak gitu. Makanya saudara, ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu?" Tuhan berkata, "Kalau kamu percaya kepadaku, serahkan seluruh hidupmu kepadaku. Termasuk apa yang aku kehendaki untuk kamu lakukan, lakukan itu." Tapi berat bagi kebanyakan orang Kristen, saat ini berat. Aduh Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Kayaknya enggak dulu deh. Aku masih senang Tuhan dengan keinginanku. Aku masih senang dengan hobiku yang berdosa. Aku masih senang dengan menghabiskan waktuku berjam-jam untuk main game online. Dan aku tahu sebenarnya itu salah. Sementara untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, nanti ajalah. Untuk ibadah, nanti ajalah. Untuk sharing kehidupan live, nanti ajalah. Aku masih senang dengan hobiku, masih senang dengan kesenanganku. Aku masih senang nonton drama Cina, drakor, drama Korea, dan drama-drama yang lain. Aduh Tuhan, aku belum sanggup Tuhan. Lo katanya percaya Tuhan. Nah, kalau percaya Tuhan berarti juga percaya kepada kehendaknya yang mau nggak mau harus kita lakukan. Itu baru benar. Karena saya ulangi, makna percaya adalah menyerahkan diri secara total pada objek yang kita percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, adik-adik, saat hari-hari ini mungkin kita sedang dilanda oleh badai kehidupan yang berat. Dan saya sudah katakan tadi, itu bisa berbicara masalah keluarga, masalah keuangan, masalah hubungan kita dengan orang lain. Masalah mungkin hubungan kita dengan menantu, mertua, besan, dengan saudara ipar, masalah kita tentang masa depan, dan masih banyak hal yang lain. Saat kita sedang dilanda badai seperti itu, maka bercerminlah pada apa yang dikatakan dalam Injil Lukas 8:25. Di manakah imanmu? Di manakah percayamu? Artinya, kita harus tetap percaya dengan teguh kepada Tuhan. Sekalipun mungkin situasinya kita melihat tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, seolah-olah kita ini diabaikan oleh Tuhan, tetap percaya. Tetap percaya. Ingat, bukan hanya percaya pada kasih, kuasa, dan pertolongannya yang ajaib, tapi percaya pada kehendaknya, apa yang dia inginkan supaya kita lakukan untuk dia. Tetap percaya. Di manakah imanmu, saudara? Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, maka itu berarti engkau harus menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, termasuk engkau harus siap untuk melakukan kehendaknya bagimu. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita berdoa. Teguhkan kami dengan firman ini Tuhan, supaya ketika kami bahkan mungkin sedang menghadapi badai kehidupan yang dahsyat, yang memporak-porandakan kehidupan rumah tangga kami, memporak-porandakan kehidupan persekutuan kami dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara kami seiman, memporak-porandakan pekerjaan kami, bahkan memporak-porandakan keuangan, usaha, bisnis, pekerjaan, toko,
dan masa depan kami. Kami mau tetap percaya bahwa ada Tuhan yang dahsyat yang dapat menaklukkan alam. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama kami, sekalipun tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan akan terjadi. Tapi kami mau tetap percaya, karena makna percaya adalah menyerahkan diri pada objek yang dipercayai. Menyerahkan diri bukan berarti sekedar kami serahkan hidup kami datang bergereja setiap hari Minggu, kami baca Alkitab, tetapi itu juga berarti bahwa kami harus siap melakukan kehendak Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firmankan, itu harus kami lakukan. Kami tahu ini bukan perkara mudah, tapi inilah maksud dari kata percaya. Dan ketika Tuhan bertanya di manakah iman kami, maka biarlah itu menjadi sebuah perenungan yang mendalam buat kami pada saat ini. Apakah kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguh percaya bukan hanya kepada kasih, kuasa, dan pertolongannya, tapi sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan punya kehendak dan Tuhan ingin kami melakukan kehendaknya itu dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus. Dan aku berdoa untuk semua jemaat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyakitmu saudara, oleh imanmu dalam Kristus Yesus, terima kesembuhanmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kesembuhan, buat firman Tuhan, buat pencerahan yang kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara semua.